Selamat malam pemirsa, ratusan petani dan peternak milenial di Kabupaten Bogor menggelar aksi unjuk rasa di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor di Cibinong. Masa memprotes pengajuan hak guna bangunan oleh sebuah perusahaan yang dinilai mengancam lahan yang selama ini telah mereka kelola. Bersama saya Gede Satria, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Ratusan petani yang tergabung dalam Himpunan Petani Peternak Milenial Indonesia Kabupaten menggelar aksi demonstrasi di kantor Badan Pertanahan Bogor Cibinong pada Kamis siang. Masa memprotes pengajuan hak guna bangunan oleh sebuah perusahaan yang dinilai mengancam lahan yang selama ini mereka kelola. Masa menggelar orasi serta membakar ban bekas di depan kantor BPN Kabupaten Bogor. Situasi semakin memanas ketika para demonstran meminta bertemu langsung dengan pimpinan BPN untuk menyampaikan tuntutan mereka. Sejumlah peserta aksi bahkan menjebol pintu gerbang kantor BPN. Aksi yang berlangsung sejak siang hingga petang tersebut sempat memicu kemacetan. Ya, kami tentunya sangat merasa tidak puas, tapi tuntutan kami juga tidak datang ke sini bukan maksud mau anarkis. Tetapi kami ini penggarap dan masyarakat yang beritikat baik. Kami sudah mengelola lahan tersebut, ada yang bertani, bahkan ada di situ udah sektor perekonomian pun sudah jalan. Tetapi permohonan dari PT BSS yang jelas-jelas lahannya itu yang objek yang dimohon PT BSS itu dikuasai oleh masyarakat. Tetapi kenapa BPN Bogor mengakomodir? Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari BPN Kabupaten Bogor terkait tuntutan penolakan pengajuan hak guna bangunan yang menjadi pokok persoalan dalam aksi tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, tawuran antar kelompok pemuda terjadi di wilayah perbatasan Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kericuhan ini diduga dipicu aksi geber motor saat iring-iringan pengantar jenazah. Tawuran antar kelompok pemuda terjadi di wilayah perbatasan Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa bermula ketika sekelompok pemuda dari Kecamatan Panakukang mengantar jenazah Rabu malam hari. Saat melintas di kawasan Kampung Beru, wilayah perbatasan Kecamatan Talo, rombongan diduga melakukan aksi geber motor yang memicu ketersinggungan kelompok pemuda setempat. Situasi kemudian memanas hingga berujung tawuran antara kedua kelompok. Kedua kelompok tidak hanya melempar batu, tetapi juga menggunakan anak panah busur. Akibat tawuran tersebut, dua kendaraan milik warga yang parkir di pinggir jalan rusak parah. Jadi tawuran di Kampung Pampang, lingkungan Pampang sana, bahwa awal mulanya adalah rombongan pengantar jenazah yang melintas namun sambil gas-gas motor. Namun warga tersebut mungkin merasa terganggu sehingga terjadi penyerangan. Kericuhan dapat diredam setelah polisi tiba di lokasi. Polisi langsung membubarkan massa dan meminta kedua kelompok menahan diri untuk mencegah bentrokan susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Sebuah mobil operasional program makan bergizi gratis menabrak rumah joglo kosong di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Akibatnya, rumah dan kendaraan mengalami kerusakan parah. Sebuah mobil program makan bergizi gratis milik Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi Sundoluhur 03 menabrak sebuah rumah joglo di Desa Sundoluhur, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Rabu siang. Peristiwa terjadi sekitar pukul 1 siang setelah kendaraan selesai mendistribusikan makanan bergizi untuk pelajar.
Kecelakaan diduga terjadi saat kepala SPPG hendak memindahkan posisi parkir. Diduga salah injak pedal gas, mobil menabrak rumah hingga jebol dan masuk ke ruang tengah rumah. Ceritanya itu udah parkir di situ. Nah, parkir kemudian di tengah jalan mau diketepikan, dipinggirkan sama kepala SPPG-nya. Nah, mungkin dianya itu belum pada nyetir atau gimana. Gas tancap gas langsung ke sini, nabrak rumah ini langsung pas tengahnya. Terus kondisinya gimana Pak rumahnya? Aman, kalau untuk korban nggak ada. Itu bapaknya kan selamat duduk di situ. Tidak ada korban jiwa, namun akibat insiden bagian depan mobil operasional MBG mengalami kerusakan parah dan belum dapat digunakan kembali. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah kios penjual bahan bakar minyak eceran di Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, NTT. 4 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan meninggal dunia dalam kondisi hangus terbakar. Sebuah kios menjual bahan bakar minyak eceran di Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, NTT terbakar. Kebakaran terjadi sekitar pukul 2:30 dini hari. Warga sekitar telah berusaha memadamkan api secara gotong royong menggunakan selang yang terhubung ke sumber air terdekat. Namun besarnya api dan minimnya pasokan air membuat bangunan tidak dapat diselamatkan. Sepasang suami istri pemilik kios dan 2 anaknya meninggal dunia. Setelah api padam, warga dan aparat menemukan 4 jasad di dalam puing-puing bangunan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Keempat jenazah kemudian dievakuasi ke RSUD Umbu Rara Meha Waingapu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Dion Umbu Anal Lodu, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli menyalurkan sejumlah bantuan berupa pakaian baru kepada masyarakat yang menjadi korban kebakaran pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Bantuan tersebut menunjukkan kepedulian MNC Peduli kepada masyarakat yang terdampak musibah kebakaran. Peristiwa kebakaran yang melanda pemukiman warga di wilayah Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat membuat ratusan kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi untuk sementara waktu. Melihat kondisi ini, MNC Peduli bekerja sama dengan Polres Metro Jakarta Pusat hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan. Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan sandang sehari-hari untuk keperluan mendesak dan darurat seperti pembalut wanita, pakaian baru, pakaian dalam pria dan wanita, serta kaos untuk aktivitas sehari-hari. Bantuan diserahkan langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat yang kemudian langsung didistribusikan ke lokasi tenda pengungsian. Ada 240 warga yang terdampak akibat kebakaran, ya kan. Jadi dari pihak Polres Metro Jakarta Pusat juga dari kemarin malam sudah membantu pengamanan, kemudian bikin tenda, kemudian mengamankan juga sekitar ini karena sangat luas dampaknya, kan. Saya terima bantuan MNC Peduli dari Polres Jakarta Pusat, diterima oleh Polsek Kemayoran dan akan saya salurkan ke warga yang korban kebakaran. Warga berharap ada bantuan dari donatur lainnya untuk kembali memperbaiki rumah mereka yang hangus dilalap si jago merah. Bantuan dari MNC Peduli itu berupa baju, pakaian itu menurut saya pantas untuk para korban yang terkena kebakaran di sini. Saya terima kasih banyak untuk bantuannya. Tapi untuk bantuan yang lain, kalau untuk obat-obatan, tuh pakaian untuk anak sekolah, seragam itu belum ada. Ya, minta dibantu untuk perlengkapan itu ya, Kak. Melalui kegiatan ini, MNC Peduli berharap bantuan yang diberikan dapat membantu kebutuhan masyarakat serta memberikan semangat dan dukungan moral untuk bangkit kembali atas musibah yang menimpa mereka. Dari Jakarta, Muharlin, Rama Romadona, iNews melaporkan. KPK menyebut Silmi Karim dan para tersangka kasus pemerasan izin tinggal warga negara asing meraup 100 juta rupiah per minggu. Kami hadirkan informasi saat lagi.
buat segelintir orang, musik itu lebih dari latar belakang. Kejaksaan Agung terus menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan ex-kepala BGN Dadan Hindayana CS. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung mengatakan pihaknya saat ini terus mengumpulkan barang bukti dengan melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Sampai saat ini masih ada melakukan penggeledahan, masih berlanjut di beberapa tempat. Tepatnya di mana nanti kita umumkan, kita belum bisa kita sampaikan sekarang, tapi masih dalam proses pengumpulan bukti-bukti, ya, pengumpulan bukti-bukti dengan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat, masih berlangsung sampai sekarang. Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana bersama dua wakilnya menjadi tersangka. Ketiganya diduga korupsi tata kelola program MBG di BGN dan kini telah ditahan. Kejagung menjelaskan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam kasus korupsi BGN. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana diduga menerima uang hasil korupsi miliaran rupiah setiap harinya. Sejumlah modus digunakan Dadan bersama dengan dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Ludwig Pusung, untuk melancarkan aksinya. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan dua wakilnya Sony Sanjaya dan Ludwig Pusung ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan makan bergizi gratis. Sejumlah modus digunakan ketiganya untuk melancarkan aksi mereka. Para tersangka membuat pengadaan barang dan jasa di Badan Gizi Nasional yang tidak sesuai ketentuan. Di antaranya pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai 1 triliun rupiah. $32.000 pasang sepatu, $30.000 komputer tablet serta 5.400 unit TV 72 inci. Korupsi Dadan Hindayana CS diduga mencapai 85,27 triliun pada 2025 dan 258 triliun pada 2026. Dadan juga memiliki yayasan pribadi yang terafiliasi dengan dapur MBG. Padahal seharusnya program MBG dikelola yayasan sekolah. Tak hanya itu, Dadan CS juga melanjutkan intervensi markup dan memalsukan kebutuhan real dalam penyusunan kerangka acuan kerja pengadaan barang dan jasa di Badan Gizi Nasional. Hingga kini, Kejagung masih menghitung total kerugian negara. Perhitungan belum final, namun skala dugaan korupsi ini berpotensi mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nani SD, yang menegaskan akan melakukan efisiensi anggaran di tubuh BGN. Tanyakan mengapa Usai diangkat sebagai Kepala BGN, Nani SD yang menegaskan efisiensi anggaran menjadi salah satu prioritas kerjanya. Menurut Nani, penghematan akan difokuskan pada belanja yang dinilai bisa dikurangi tanpa mengganggu pelaksanaan program utama. 27 dapur yang sudah 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami ini kalau namanya auditor pasti. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengancam para mitra MBG yang nakal. Prabowo meminta mitra yang nakal segera bertaubat sebelum dijemput oleh penegak hukum. Saudara-saudara, kalaupun saudara mitra yang brengsek tapi tidak mau ngaku, saya beri kesempatan, kembalilah ke jalan yang benar. Kembalilah ke jalan yang benar, dan kalau saudara yang
cepat-cepat lapor, ngaku, insya Allah selamat. Kalau saudara merasa saudara bisa lebih pintar dari NKRI, ya coba aja. Ya, Kepala BPKP, apa yang... Pemirsa, KPK menyebut Silmi Karim dan para tersangka kasus pemerasan izin tinggal warga negara asing meraup 100 juta rupiah per minggu. Sementara itu, total nilai korupsi selama 2022 hingga tahun 2026 diduga sudah mencapai 145,5 miliar rupiah. KPK mengungkap peran mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim dalam kasus dugaan pemerasan di lingkup Kemenkum Imipas. Silmi Karim diduga memeras dengan cara meminta jatah dari pengurusan izin tinggal WNA. Selama rentang waktu 2022 hingga 2026, Silmi dan para pihak di Kementerian Imipas diduga menerima uang secara langsung maupun dengan perantara sebesar 140,5 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian dibagikan setiap pekan sebesar 100 juta rupiah per orang termasuk Silmi. Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Rabu malam penyidik KPK menggeledah rumah wamen Imipas Silmi Karim di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Saat pintu garasi terbuka, tampak mobil silver 2 pintu dan 1 mobil berwarna hitam. KPK pun menyegel 2 mobil diduga milik Silmi Karim. Tak hanya itu, penyidik juga menyisir lantai 2 rumah mewah berlantai 3 tersebut. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah mencapai titik terendah, yaitu Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Namun demikian, Menteri Keuangan Purbaya menyebut Indonesia masih mampu meredam pelemahan rupiah tersebut. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa angkat suara terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000 per dolar Amerika. Purbaya tak menampik jika pelemahan rupiah ini berdampak pada besar utang yang dibayar pemerintah. Namun, Purbaya menilai saat ini kondisi fiskal masih mampu meredam dampak pelemahan nilai tukar rupiah. Tapi basically fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang. Pak, kalau intervensi yang Bapak lakukan itu masih di... Itu gimana update-nya Pak? Masih nggak sih Pak sampai hari ini Pak? Intervensi yang Bapak bilang yang di SBN itu Pak? Di SBN masuk. Sudah akan masuk terus. Update-nya gimana Pak? Udah berapa sih Pak sampai hari ini? Ya. Dan dampaknya gimana Pak ke rupiah? Mungkin 8 triliun lebih yang di obligasi ya. Tapi kita yang boleh diomongin ya, nggak apa-apa biar Anda tahu saya intervensi sedikit. Terus ya 10 tahun kan relatif stabil atau cenderung turun. Jadi dampaknya ada ke surat utang kita. Purbaya juga mengungkapkan pemerintah telah mengucurkan anggaran sekitar 8 triliun rupiah di pasar obligasi untuk meredam penurunan nilai mata uang rupiah. Pemerintah juga menjaga imbal hasil surat utang pemerintah atau obligasi agar dapat meningkatkan daya tarik investor asing.
Pemirsa, pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng rakyat minyak kita. Kebijakan ini diambil menyusul kenaikan harga minyak sawit mentah atau CPO serta meningkatnya biaya distribusi. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam program iNews malam hari ini. Temukan selalu informasi-informasi terbaru dari kami lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menyatakan telah menyepakati rencana kenaikan harga eceran tertinggi minyak kita. Penyesuaian harga dinilai perlu dilakukan karena harga bahan baku dan biaya distribusi terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan besaran kenaikan serta waktu penerapannya belum ditetapkan. Pemerintah masih menunggu perkembangan harga CPO stabil serta menyelesaikan revisi peraturan Menteri Perdagangan terkait harga jual minyak kita. Kita menyepakati akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO. Harga HET minyak kita saat ini masih berada di angka 15.700 per liter. Dengan acuan harga CPO sebesar 12.400 per kilogram. Saat ini harga CPO telah meningkat menjadi 15.500 per kilogram. Dari Jakarta, Rizky Anwardi, iNews melaporkan.